Halo semuanya, kenalin nama aku Veron Fayarif, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tipe data, masukan, dan keluaran. Untuk materi dan pembahasan soalnya, kita langsung saja. Oke, biar kita lebih paham lagi tentang tipe data masukan dan keluaran, kita langsung aja nih ke pembahasan soalnya. Sebenarnya gimana sih implementasi C++ untuk menyelesaikan sebuah problem gitu? Nah, kita akan bahas di sini. Ini udah ada soal yang judulnya adalah Hackathon Challenge. Kalian pause dulu, baca dulu, pahami dulu sebenarnya soalnya minta apa sih? Kita disuruh ngerjain apa sih? Pause dulu ya videonya. Ini untuk contoh input, output, dan penjelasannya. Oke, karena udah dibaca, udah dipahamin, gimana nih kira-kira soalnya butuh berapa inputan dari user? Ya, bener banget, kita akan menerima 5 inputan yang berisi cabang lomba, nama depan, nama belakang, NIS, dan umur. Umur di sini untuk mengecek apakah dia di bawah 18 tahun atau tidak, oke? Nah, kita langsung aja gimana sih implementasi C++-nya. Nanti ketika kalian melakukan implementasi C++, bisa memakai banyak hal. Di sini aku pakai Codeblocks. Kalau kalian pakai online compiler nanti atau mungkin mendownload extension di VS Code atau apapun itu, nulisnya akan tetap sama, aturannya tetap sama, input-outputnya bakalan tetap sama. Oke, jadi simak videonya biar kita paham apa yang perlu ditulis. Ada baiknya ketika kalian menulis sebuah algoritma, dipisahkan antara bagian yang mendeklarasikan variabel dan algoritma. Jadi karena dari inputan kita tahu akan ada 5 inputan, yaitu ada nama depan, ada cabang lomba dulu ya, cabang lomba, nama depan, kemudian nama belakang. Kira-kira nih, 3 variabel ini tipe datanya apa? Ya, benar banget, ini adalah string. Kemudian selanjutnya kita disuruh lagi nih menginput umur dan NIS. Artinya akan ada NIS dan ada umur. Kira-kira tipe datanya NIS sama umur nih apa? Ya, bener banget, mereka integer. Oke. Dan selanjutnya untuk sementara kita variabel itu aja yang kita tulis untuk sementara. Dan di sini kalian perhatikan setiap menulis baris kita menggunakan tanda titik koma. Ini setiap line di C++ kita berikan titik koma. Lanjut sekarang soalnya tuh pengen apa sih sebenarnya? Soalnya ingin kita mengenerate username dan juga mengecek dia tuh boleh ikut lomba nggak sih sebenarnya. Kalau di bawah 18 tahun dia boleh ikut lomba. Simpelnya seperti itu. Artinya dia menginginkan username itu gabungan dari cabang lomba, nama depan, nama belakang, dan kemudian nanti ada di bagian akhirnya 3 digit terakhir dari NIS. Artinya kita bisa aja cabang lomba, nama depan, kemudian nama belakang. Loh, ini kan string, kok bisa ditambahin? Kan yang bisa ditambahin angka. Untuk di bahasa pemrograman C++, kita bisa nambahin string. Oke? Kita bisa nambahin string. Artinya ketika sebuah cabang lomba kemudian ditambahkan nama depan, ditambahkan nama belakang ini, mereka akan menghasilkan sebuah nilai. Nilainya nih tipe datanya adalah string. Sebuah nilai harus selalu kita masukkan ke dalam variabel. Anggaplah nama variabelnya artinya gabungan gitu. Jadi dia gabungan dari cabang lomba, nama depan, nama belakang. Selanjutnya kita disuruh apa sih? 3 digit terakhir dari NIS. Artinya kita bakal melakukan operasi matematika nih. NIS titik-titik 1000. Operasi apa yang kita gunakan untuk mengambil 3 digit terakhir dari sebuah nilai? Ya, benar banget, yang kita pakai adalah operasi modulus. NIS mod 1000 akan mengambil 3 digit dari
NIS yang terakhirnya. Oke, lagi-lagi ini adalah sebuah nilai. Sebuah nilai harus kita masukin ke sebuah variabel. Anggaplah variabelnya namanya 3 digit terakhir. Oke. Kemudian nih, selanjutnya soalnya minta kita ngecek dia tuh di bawah 18 tahun atau enggak. Artinya umur harus di bawah 18 tahun kalau dia mau ikut lomba. Kalian ngelihat nih, ada sebuah operasi di sini lebih kecil nih artinya. Ini merupakan operasi boolean, yang dimana boolean itu menghasilkan nilai 1 untuk true dan 0 untuk false. Nah, ini juga menghasilkan sebuah nilai yang nantinya kita masukkan ke sebuah variabel. Anggaplah variabelnya namanya boleh. Ingat, untuk memberi penamaan terhadap variabel, usahakan nama variabelnya menjelaskan dengan baik variabel itu sebenarnya menampung nilai apa. Kayak di sini gabungan sudah jelas menggabungkan antara cabang lomba nama depan nama belakang, kemudian 3 digit terakhir sudah jelas banget 3 digit terakhir dari sebuah bilangan, dan kemudian indikator boleh itu adalah ketika dia di bawah 18 tahun. Apakah code-nya sudah selesai? Tentu saja belum. Komputer di sini akan menerima inputan dari user. Apa yang kita tulis di bahasa pemrograman C++ untuk menerima input dari user? Ya, cin. Oke. Jadi apa aja sih yang kita bakal terima? Cabang lomba, nama depan, nama belakang. Loh, kok nggak ada gabungan 3 digit terakhir dan variabel boleh? Karena yang kita input adalah cabang lomba, nama depan, nama belakang. Diikuti dengan NIS dan umur. Oke? Gitu. Apakah programnya sudah selesai? Tentu saja belum. Kita butuh cout. Nah, cout ini buat apa? Jadi cout ini agar kita bisa menampilkan username, kita bisa memberi tampilan nantinya seperti yang diminta oleh soal, ya. Jadi apa aja sih yang kita outputkan di sini? Di sini dia minta username sama dengan gabungan dan juga dia kira 3 digit terakhir. Kita bisa menggunakan tanda kutip 2 sebagai mencetak string. Username diikuti dengan gabungan, kemudian diikuti dengan 3 digit terakhir. Oke. Di sini aku bakal ngasih nlen. Kalian mungkin bingung di sini kenapa ada NL. Ini tulisannya NL atau kita bacanya nlen. Yang artinya setelah melakukan output terhadap ini, komputer akan output enter. Jadi output selanjutnya akan ke bawah, gitu ya. Kemudian di sini soalnya minta indikator. Boleh mengikuti lomba. Dan akan diikuti dengan variabel boleh. Nah, apakah program sudah selesai? Lagi-lagi masih belum, karena komputer harus mengetahui bahan apa aja sih yang kita proses di dalam algoritma. Kita di sini nambahin 3 variabel baru nih, ada gabungan, 3 digit terakhir, dan boleh. Untuk gabungan tentu saja tipe datanya string. Untuk umur, untuk 3 digit terakhir sudah pasti juga adalah integer. Nah, ada satu variabel baru namanya boleh. Kira-kira boleh ini variabel tipe datanya apa? Ya, benar banget, dia boolean. Oke, atau kalau kita tulis di C++ seperti ini. Oke. Sekarang setelah programnya sudah selesai, kita coba run dan kita lihat apakah sudah benar. Nah, ketika kalian melihat error, programnya tidak mau jalan, jangan panik. Kita baca apa sih sebenarnya yang salah. Gabungan was not declared in this scope. Artinya, variabel gabungan kita tidak deklarasikan. Oh, ternyata tadi aku nulisnya string, bukan gabungan. Nah, artinya setelah kita membenarkan, kita jangan
langsung panik, jangan bingung kalau programnya tidak mau jalan, pasti ada solusinya, oke? Oke, programnya jalan, coba kita masukin seperti apa yang soal minta. Veronfaya, kemudian NIM-nya ada 0012345667. NIM-nya ini umurnya 17. Username CP Veronfaya 567 boleh mengikuti lomba 1 yang artinya boleh atau true. Oke, untuk pembahasan soal tipe data masukan dan keluaran itu aja. Dan ingat bahwa penulisan yang rapi selalu dipisahkan antara algoritma dan deklarasi variabelnya. Oke, itu saja untuk tipe data masukan dan keluaran. Jangan lupa berlatih ya.